Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Sebelum memulai seminar kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Patricia Wulmica Sogen. Pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemandu dari acara seminar kita. Dan di samping saya dan di hadapan kita semua telah hadir pemateri kita, Bapak Konrad Ea. Beliau menyelesaikan S1-nya di IKIP Budi Utomo Malang dan saat ini sedang menempuh S2-nya di Universitas Brawijaya. Kepada Bapak pemateri, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang peningkatan kemampuan menulis puisi untuk siswa. Menulis puisi merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari aspek kebahasaan menulis. Di samping menulis puisi, suatu syarat seorang penulis adalah kemampuan berpikir kritis. Maksudnya setiap orang itu dalam membuat puisi dia harus berpikir kritis. Terus menurut Kusna dalam bukunya Menulis Kreatif 2008 bahwa puisi adalah salah satu genre sastra yang mestinya tidak mudah dan banyak diminati. Yang berikutnya, teknik kreatif menulis puisi. Banyak teknik dalam menulis puisi. Sebenarnya, jika berani kreatif dalam melakukannya, teknik-teknik ini barangkali akan berkaitan penting dengan yang pertama keberanian, kedua pemahaman puisi, ketiga ingeniositas atau luwes, yang keempat penguasaan style atau gaya, dan yang terakhir kemampuan empati. Yang berikutnya, teknik pembelajaran menulis puisi. Agar suatu pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu teknik atau cara bagaimana suatu pembelajaran disajikan kepada siswa dalam kelas sehingga siswa mampu mengapresiasi materi pembelajaran dengan hasil yang optimal. Langkah dalam teknik menulis puisi itu yaitu yang pertama pencarian ide atau ilham. Ya, kita tahu bahwa dalam menulis puisi sebelumnya kita harus mencari dulu ide untuk membuat sebuah puisi. Yang kedua, kita harus memilih tema. Yang ketiga, pemilihan aliran. Yang keempat, penentuan jenis puisi. Kita tahu bahwa kita harus memiliki penentuan jenis puisi. Yang keenam, pemilihan diksi atau kata yang padat dan khas. Banyak kata-kata yang Yang keempat, pemilihan permainan bunyi. Berikutnya, pemanfaatan gaya bahasa. Dan yang terakhir, pemilihan penguatan aspek psikologis atau kejiwaan.
Materi menulis puisi seperti yang telah diketahui bahwa materi dalam menulis puisi adalah pencarian ide atau ilham. Itu seperti dalam diungkapkan Sotejo Kusnadi dalam bukunya Menulis Kreatif, bahwa puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang mestinya bukan mudah dan banyak diminati. Maksudnya puisi ini tidak mudah. Yang berikutnya, langkah-langkah menulis puisi menggunakan media adat nama. Dalam pelaksanaan teknik puisi, menggunakan media adat nama mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan pengertian menulis puisi. Yang kedua, guru menjelaskan tata cara menulis puisi. Meliputi yang pertama, pencarian ide atau ilham. Yang kedua, pemilihan tema. Yang ketiga, pemilihan aliran. Dan yang kelima, penentuan jenis puisi. Dan yang terakhir, pemilihan pengucapan. Pemanfaatan gaya bahasa dan pembaitan yang memiliki suatu subjek mater atau pemilihan tipografi. Yang berikutnya, setelah siswa memahami tata cara menulis puisi, guru memberikan contoh pada siswa tentang menulis puisi menggunakan media adat. Yang berikutnya, guru menyuruh siswa untuk berlatih menulis puisi menggunakan media adat, nama masing-masing dari siswa. Maksudnya membuat puisi menurut nama kalian masing-masing. Misalnya Bella dia membuat puisi menurut Abdul. Yang berikutnya, guru menyuruh siswa untuk berlatih menulis puisi menggunakan media adat atau dari nama masing-masing seperti tadi. Ya, itu saja materi yang saya bawakan hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita masuk pada sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Pada sesi ini memberi kesempatan kepada kita semua yang merasa belum jelas atau belum puas dari penjelasan beberapa materi bisa ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Sumarni. Di sini tadi pemateri sudah menjelaskan bagaimana teknik kreatif dalam menulis puisi. Di situ saya belum mengerti tentang teknik kreatif dalam menulis puisi. Jadi saya mohon Bapak pemateri untuk menjelaskannya. Terima kasih. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana teknik kreatif dalam menulis sebuah puisi? Ya, gitu. Oke, terima kasih. Dan saya memberi kesempatan kepada Bapak pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya teknik-teknik kreatif dalam menulis puisi yaitu yang pertama keberanian. Yang kedua, pemakaman puisi. Maksudnya keberanian dalam menulis puisi, kita harus percaya diri untuk bahwa kita bisa menulis sebuah puisi. Yang ketiga, ide neutas atau lubes. Maksudnya santai dalam menulis puisi, kita harus santai saja, enjoy. Yang keempat, penguasaan style. Maksudnya di sini dalam menulis puisi kita banyak maksudnya gaya-gaya dalam bahasa satu sehingga puisi itu kelihatan menarik dan indah. Yang keempat, kemampuan empati. Maksudnya dalam menulis puisi kita berpikir langsung merasakan langsung empati itu, merasakan langsung. Ya, itu saja. Mungkin ada tanggapan? Bagaimana sederhananya bisa dipahami? Ya, sudah. Terima kasih. Terima
Jadi sebelum menutup seminar kita, ini saya mencoba untuk menyimpulkan sedikit dari keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Penulis materi. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa dalam menulis sebuah puisi tidak hanya asal menulis, tetapi kita memerlukan teknik-teknik yang berkaitan dengan keberanian, pemahaman puisi, keluasan, penguasaan style, kemampuan empati. Dan juga di samping kita memerlukan teknik-teknik, kita juga perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Misalnya, langkah yang pertama itu mencari ide, terus menentukan temanya, dan juga pemilihan diksi. Jadi itu kesimpulan dari saya. Dan untuk acara seminar kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan juga untuk Bapak pemateri, kami semua mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.